Halo teman-teman, welcome back to Neora. Di video hari ini saya ingin membahas mengenai tablatur. Mungkin buat teman-teman yang sudah sering belajar secara otodidak melalui tutorial di YouTube atau mungkin melihat dari beberapa website, seringkali untuk belajar gitar banyak sekali infonya menggunakan tablatur. Nah, sebenarnya tablatur ini sudah ada dari sejak abad ke-16 ya, di mana digunakan untuk memainkan lute. Nah, tapi yang di sini akan saya bahas adalah tablatur gitar yang sering teman-teman temui di tutorial-tutorial. Dan di sini cara memainkannya itu bagaimana akan saya jelaskan. Jadi bentuk tablatur itu tuh seperti apa? Tablatur tuh bentuknya seperti ini. Jadi dipenuhi dengan angka-angka. Nah, jadi ini adalah suatu sistem notasi yang memudahkan teman-teman untuk bisa langsung mulai memainkan gitar. Caranya gimana? Nah, kalau teman-teman lihat di samping, ada 6 garis, ya, dari garis yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, garis yang paling atas itu mewakili senar 1. Jadi senar 1 sampai dengan senar 6 yang paling bawah. Cara memainkannya adalah dengan mengacu pada nomor yang ada di senar tersebut. Biasanya tablatur lebih sering digunakan untuk teman-teman memainkan lagu pop atau fingerstyle. Karena untuk belajar gitar klasik kita tidak menggunakan metode ini atau tidak menggunakan sistem tablatur. Jadi kita lebih membaca notasi seperti ini bentuknya. Jadi sangat berbeda. Dan sekarang untuk mencontohkannya saya akan mengambil suatu karya dari Erik Satie judulnya Gymnopédie. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan lagunya. Ini adalah aransemen dari Bill Tyers. Ya, kalian bisa sambil langsung lihat di sebelah kanan sini. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sudah jelas tertulis angka-angkanya ya. Kita mulai satu persatu. Untuk angka yang pertama, teman-teman lihat ada angka 0 di situ. Dan itu berada di garis kelima dari atas. Ya, yang menandakan itu adalah senar kelima. 0 artinya adalah open string. Jadi kita tidak usah menekan untuk di jari kirinya. Ya, berarti bunyinya adalah seperti ini. Ini senar 5, open string. Nah, lalu teman-teman lihat di situ ada di senar pertama angka 4 yang menandakan ada di fret keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini adalah senar 4, fret 4, senar 1. Lalu yang kedua kita mempunyai senar 2 fret 5. Ya, di sini. Lalu yang ketiga fret 6 senar 3. Di sini ya. Ini bunyinya seperti itu. Lalu berikutnya kita punya senar 6 open string. Lalu fret 4 di senar 1 sampai 3. Jadi kalau saya ulang, nah lalu kalau teman-teman lihat ini sama lagi. Lalu ketujuh, ya, lalu ke sini. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin belajar otodidak secara cepat, ini bisa jadi opsi. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini sangat mudah sekali bagaimana memainkan gitar. Hanya tinggal membaca nomor-nomor yang ada di samping ini. Lalu kalian cari posisinya di gitar dan itu bisa langsung dimainkan. Yaitu adalah kelebihan dari belajar menggunakan tablatur. Nah, kelebihannya juga adalah kalian gak usah pusing-pusing nih sebenarnya kalau baca tablatur ya. Kalau kalian lihat di notasi itu kan ada tanda pugar di depan karyanya ya, yang which is kalau untuk orang yang belum belajar sampai ke tahapan let's say mungkin intermediate ya, masih bingung itu cara maininnya gimana gitu, tanda pugar tuh fungsinya buat apa. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat tablatur, kita nggak usah pusingin lagi itu accidentals yang di depan itu. Kita sudah bisa langsung memainkan nadanya. Kalau misalkan membaca notasi, kita baru tahu, oh itu G. G-nya dinaikin setengah, jadi mesti ke sini. Nah,
Nah, jadi kita mesti lebih mikir gitu ya. Kalau misalkan ini kan kita otomatis sudah langsung ketemu posisinya di mana. Ya, jadi itu kelebihannya, bisa lebih cepat aja memainkan not tersebut. Tapi sayangnya ada juga kelemahan dari menggunakan tablatur ini. Sekarang kalau teman-teman lihat di kanan ini, kita punya dua sistem, yaitu sistem notasi dan sistem tablatur. Yang di atas itu biasanya yang saya gunakan untuk belajar gitar klasik, ya, atau yang biasa digunakan dalam metode gitar klasik. Kita tidak pernah pakai yang bagian bawah itu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, ada perbedaan yang sangat jelas. Yaitu kalau di bagian atas, kita bisa tahu berapa ketuk sih yang kita perlukan untuk memainkan suatu not. Atau ini alurnya secara garis besar gimana sih, kita bisa lihat gambaran besarnya secara jelas. Sedangkan kalau tablatur itu kita cuma melihat angka-angka aja. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya yang bagian atas itu, kita cuma lihat angka-angka yang di bawah, kita nggak tahu nih maininnya seberapa panjang durasinya. Apa gini atau... ya, kita nggak jelas itu gimana. Kecuali kita sudah mungkin familiar dengan lagunya. Nah, itu kelemahan yang pertama. Lalu kelemahan yang kedua adalah kita tidak bisa melihat dinamika. Which is di sini sebenarnya kalau di aransemen Bill Ayers ini dia tidak menuliskan dinamikanya ya. Bagaimana kita harus memainkannya kencang, volumenya, ataukah kita mainkannya secara lembut, itu di sini memang tidak dijelaskan. Tapi pada partitur karya klasik biasanya, saya beri contoh di kanan ini, kita mempunyai banyak tanda dinamika yang memberikan petunjuk gimana sih kita harus mengekspresikan not tersebut. Apakah kita memainkannya dengan forte, dengan kencang, atau dengan piano, dengan lembut, ya, atau nanti ada pergerakan volume dengan crescendo, decrescendo. Ya, itu biasanya lebih jelas pada partitur klasik. Sedangkan di sini kita tidak tahu kalau hanya melihat nomor itu bagaimana cara kita mengekspresikan lagu tersebut. Ya, karena mungkin buat teman-teman yang belajar dengan cara ini tidak mengalami kesulitan dari segi ekspresivitas atau dengan cara menginterpretasikan lagu itu mungkin tidak kesulitan, karena biasanya lagu-lagu yang menggunakan tablatur adalah lagu-lagu yang umum, yang sudah sering kita dengar ya. Jadi di aransemen ulang lalu ditulis dalam bentuk tablatur supaya orang-orang yang melihat tutorial contohnya juga bisa langsung memainkan lagu tersebut. Jadi itu dua kelemahan menurut saya dengan cara belajar menggunakan tablatur. Tentunya buat teman-teman yang mau langsung belajar, nggak sabaran gitu ya, pengen cepat memainkan gitarnya, ini bisa jadi opsi. Cuma saya selalu men-challenge murid saya untuk mempelajari juga cara membaca notasi, karena itu again akan memperlebar horizon kalian dalam pemilihan partitur. Karena nggak semua lagu itu ada dalam bentuk tablatur, kebanyakan lagu itu dalam bentuk notasi. Dan menurut saya kalau belajar dengan menggunakan notasi itu juga akan memperkaya wawasan kalian. Nggak cuma belajar secara pasif, tapi juga aktif. Karena di situ nanti kita akan belajar bagaimana phrasing, bagaimana menginterpretasi dengan dinamika tersebut yang tadi saya sebutkan. Biasanya juga ada informasi-informasi lainnya di dalam partitur. Jadi saya selalu menyarankan murid saya untuk juga belajar menggunakan notasi balok seperti yang di atasnya itu. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat ya, kalau kita lihat di bagian notasinya, yang notasi balok, itu bisa terlihat suatu gambaran. Kalau saya melihatnya di bagian depan itu mungkin lebih sedikit kayak intro, ya, karena tidak banyak pergerakan melodinya juga. Dan baru setelah itu kita lihat di bar 5 sampai 8, kok lebih ada pergerakan melodinya ya. Nah, di situ kita bisa mulai memperjelas melodinya dari lagu tersebut. Nah, kalau di tablatur sendiri kita tidak bisa melihat secara jelas. Jadi kita main feeling istilahnya ya, karena kita coba dulu posisinya di mana, ya, kita mainkan, baru kita dengar, oh ini kayaknya melodinya deh. Nah, baru kita bisa coba deskripsikan seperti itu. Karena saya memang awalnya belajar gitar klasik dan tidak pernah terbiasa membaca tablatur, buat saya lebih nyaman untuk membaca notasi balok. Tapi itu again suatu kebiasaan. Tapi yang saya suka adalah itu, saya bisa melihat gambaran besarnya. Kalau ini kan melihat tablatur, saya cuma melihat angka-angka aja gitu. Jadi nggak ada big picture-nya itu kayak gimana sih dalam memainkan karya ini. Ya, jadi itu pro and con untuk belajar tablatur.
Dan tentunya saya juga selalu berpikiran seperti ini, belajar itu adalah sesuatu yang aktif ya. Jadi justru di saat kita mempunyai tantangan dan kita bisa memecahkannya, itu menurut saya adalah proses belajar yang oke gitu. Kalau misalkan cuma baca nomor-nomor ini doang, itu kan lebih terkesan pasif ya belajarnya, cuma baca lalu diaplikasikan. Tapi kan kita ingin belajar yang lebih dari itu ya, belajar lebih mendalam lagi. Justru dengan kita men-challenge diri kita sendiri, itu kita juga gain skill ya, menambah wawasan, menambah horizon. Jadi itu aja dari saya video hari ini. Semoga teman-teman mendapat pencerahan gimana caranya membaca tablatur dan bisa juga consider untuk belajar membaca notasi balok juga. So itu aja guys video hari ini. Jangan lupa seperti biasa untuk like dan subscribe ke channel Neora. Share juga video ini kalau bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!